Suzuki Satria, siapa sih yang tak kenal dia? Nama motor tersebut jadi salah satu motor legendaris dengan kiprahnya panjang banget di kancah otomotif Indonesia. Mungkin kaum generasi muda tahunya mulai dari Suzuki Satria FU150 atau 150. Tapi kalau buat pemula alias pemain muka lama, para senior anak motornya pasti kenal Suzuki Satria sejak era 90-an silam. Kalau sama Satria mau nggak Pak? Numpak Satria ya? Enggak, pegel deh, sumpah. Kuda besi ini sudah terkenal sejak era 2 tak. Saat itu beken banget sebagai motor bebek underbone dengan performa tinggi. Pertama kali diluncurkan pada tahun 1997. Setidaknya sudah mengalami perubahan hingga 8 kali mulai dari 2 tak sampai dengan 4 tak. Yang pertama, Suzuki Satria 120S. Merasakan aspal tanah air pada Oktober 1997. Dibangun dari basis RG Sport 110 yang tidak dijual di Indonesia. Namun Suzuki menyematkan mesin 120cc 2 tak. Dan ia diproduksi dengan platform Sport Underbone atau yang dikenal dengan sebutan motor bebek sport. Mesinnya berkonfigurasi tegak, berbeda dari semua jenis bebek yang beredar saat itu. Menghasilkan tenaga 13,5 horsepower di 8000 rpm dan sudah mengadopsi transmisi semi otomatis 5 percepatan. Keunggulannya ini memiliki akselerasi yang bagus sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai kecepatan tertentu. Remnya juga sudah pakai cakram di roda depan dan juga belakang. Padahal rekan sejawatnya masih menggunakan tromol. Tampilan Satria 2 tak ini benar-benar beda dari bebek lainnya. Sasisnya berbentuk mirip Delta Box atau rangka scuff Suzuki Computerized Analyzed Frame. Pakai suspensi tunggal pada bagian belakang atau monoshock dan pelek racing, dan ia tampil beda di kelas motor bebek. Peredarannya hanya bertahan 2 tahun. Saat itu dijual juga dengan harga 4,6 juta aja loh Black Pals. Yang kedua, Suzuki Satria RU 120R. Satria 120 ini terus melejit dengan legenda motor bebek yang memiliki kekuatan sport dengan suspensi mumpuni. Selang 1 tahun dari kelahiran 120S atau tepatnya 1998, pabrikan melakukan upgrade dengan melahirkan Satria 120R. Ia hadir pada April 1998 dan masih mengusung mesin 2 tak jet cooled yang jadi ciri khasnya. Bedanya dia sudah pakai 6 percepatan dengan kopling manual. Sistem perpindahan transmisinya juga serupa dengan motor sport. Gigi 1 diinjak ke depan, sedangkan gigi 2 sampai dengan 6 dicongkel ataupun diinjak ke belakang. Peningkatan spesifikasi itu dinilai lebih responsif dan juga bertenaga. Tenaganya naik 0,5 horsepower dari model sebelumnya. Dan pada tahun 2000, Suzuki juga melakukan penyegaran pada RU120R. Hadir dengan livery Movistar. Inilah awal dari ikon Satria mulai dikenal masyarakat luas. Khususnya yang doyan balap. Motor ini secara resmi beredar di tahun 1998 sampai dengan 2005. Banyak penggemar motor ini yang menyebutkan dengan julukan Satria Lumba-Lumba. Yang ketiga, Suzuki Satria Hiyo 120 LSCM. Pada akhir 2003, Suzuki mengimpor utuh Satria 120 LSCM dari Malaysia. Menurut beberapa sumber, LSCM kepanjangan dari Lion Suzuki Corporation Malaysia yang merupakan perakit motor Suzuki di negeri jiran. Di Indonesia, motor ini lebih dikenal dengan sebutan Satria Hiyo. Lagi-lagi, Suzuki juga memberikan desain yang berbeda di kalangan bebek saat itu. Banyak bagian bodi yang mengeruncing dan juga secara keseluruhan desainnya agresif. Persis seperti hiu menerkam mangsa. Sayangnya varian ini hanya beredar sebentar karena terganjal peraturan pemerintah saat itu yang mengatur keberadaan mesin 2 tak. Mesin itu dinilai tidak memenuhi standar emisi dan model ini menjadi penanda berakhirnya di era Satria berasap. Dan kini Satria Hiyo menjadi salah satu Satria series yang paling diburu oleh para kolektor. Suzuki Satria FU150 CBU atau import.
Akibat regulasi pemerintah soal emisi, Suzuki juga akhirnya berinovasi dengan produk unggulannya itu. Maka pada tahun 2004 lahirlah Suzuki Satria FU150 dan inilah awal era Satria bermesin 4 tak. Mulanya ia diimpor langsung dari Thailand dengan sedikit ubahan yang disesuaikan. Mengusung tagline Hyper Underbound, ini menggunakan mesin DHC 4 katup, pendingin cairan, dan berkonfigurasi tegak, berkapasitas 150 cc dengan transmisi 6 percepatan. Meski masih mengandalkan karburator, tenaganya bisa mencapai 16 horsepower di 9.500 rpm dan juga torsinya 12,7 Nm di 8.500 rpm. Basis mesinnya sama dengan Raider 150 asal Thailand. Yang kelima, Suzuki Satria FU150 CKD. Karena banyak penggila kecepatan yang jatuh cinta kepada FU150, Suzuki Indonesia ini merakitnya secara CKD pada tahun 2006. Perbedaan versi CBU dengan CKD ada di bagian electric starter. Selain itu, karena dibuat secara lokal, maka harganya lebih murah. Pada tahun 2007, Suzuki ini memberikan facelift pada Satria. Headlampnya disegarkan dengan mengadopsi desain dari moge Suzuki GSX-R series. Ada tambahan fitur Suzuki Drive Mode Switch atau SDMS. Teknologinya ini mirip shift light yang mengingatkan pengendara untuk pindah gigi. Ini bisa diatur ya kapan harus menyala dan juga mode eco dan juga power. Kalau misalnya mau irit, pilih mode eco dan dia bakal menyala di 4.500 sampai dengan 5.500 rpm. Atau kalau misalnya mau kencang, pilih mode power, lampu akan menyala di 8.500 rpm. Satria FU150 ini punya masa bakti yang paling lama, hingga 5 tahun. Dalam periode itu tidak ada perubahan yang signifikan karena hanya ganti stripping saja. Yang keenam, New Suzuki Satria F150. November 2013, barulah Satria F150 ini mendapatkan ubahan secara menyeluruh. Meski masih nampak mirip, tapi tampilannya lebih stylish dan juga ramping. Ditunjukkan dengan desain garis-garis tajam, terlihat di bagian headlamp dan juga buritan. Sedangkan untuk rangka, mesin dan juga fitur-fitur lainnya ini masih sama. Awalnya digosipkan bakal menggunakan teknologi injeksi, tapi petinggi Suzuki dari Jepang ini masih yakin dengan karburator. Dan tahun yang sama, Suzuki juga mencatatkan penjualan Satria F150 ini sebanyak 1 juta unit. Dan prestasi itu dituangkan dengan membuat edisi khusus yang diberi nama Suzuki Satria Fighter. Bedanya ada di pelek dan juga blok mesin di clear emas dan spesifikasi masih sama. Yang ketujuh, New Suzuki Satria F150 Euro 3. Ini tepatnya di Juni 2015, New Suzuki Satria punya status baru lulus uji emisi Euro 3. Itu berkat pembaruan di sektor gas buang atau ubahan pada desain knalpot dan juga CDI. Sisanya semua masih sama dengan model sebelumnya. Yang kedelapan, All New Suzuki Satria F150 Fi. Februari 2016, Suzuki ini akhirnya mengubah Satria menjadi semakin modern. Sudah mengadopsi teknologi injeksi dan juga namanya menjadi All New Suzuki Satria F150 Fi. Dibekali mesin berkapasitas 150 cc double overhead camshaft atau DHC, 4 valve 1 silinder yang memang sudah menjadi identitas Satria F150 sejak generasi pertama. Sanggup menyemburkan tenaga 18,3 horsepower di 10.000 rpm dan juga torsinya 13,8 Nm pada putaran 8.500 dan keseluruhan output ini disalurkan melalui sistem transmisi manual 6 percepatan. Headlampnya sudah mengaplikasikan teknologi LED. Namun untuk top lampnya dan juga sinyal belok masih bohlam biasa. Pada bagian dashboard sudah menggunakan speedometer full digital, juga telah dibekali kunci dengan sistem alarm melalui remote khusus. Ada USB charger tersimpan di dalam kompartemen depan. Jadi pengendara tidak perlu bingung saat kehabisan daya smartphone kalian. So, dari 8 generasi tersebut, kalian pernah punya atau pernah pakai yang mana nih Black Pals? Kalau gue sih ya gue mah nggak punya alias nebeng ya nggak sih? Oke, itu dia ya deretan sejarah Suzuki Satria alias salah satu motor legendaris di Indonesia. Black Pals, kalau misalnya kalian ada ide buat gue bahas sejarah apa lagi nih, lu tinggal langsung komen aja, jangan sampai kelupaan. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kalau kayak gitu, gue Iqbal Ramadan pamit. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.